Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. PSSI dikabarkan menggeser opsi pelatih Belanda seperti Johnny Heitinga dan memilih John Hertman, pelatih asal Kanada, sebagai calon pelatih timnas Indonesia. Apakah ini akhir dari dominasi pelatih Belanda di sepak bola tanah air? Apa alasan dibalik keputusan ini? Dan bagaimana dampaknya bagi masa depan timnas kita? Simak fakta lengkapnya. Karena banyak hal yang mungkin belum kamu ketahui. Sepak bola Indonesia selalu memiliki hubungan sejarah yang erat dengan Belanda. Bukan tanpa alasan. Sejak era kolonial, sepak bola Belanda sudah masuk ke Nusantara, dan setelah Indonesia merdeka, banyak pelatih Belanda yang memengaruhi gaya bermain timnas maupun klub-klub lokal. Nama-nama seperti Wim Risbergen, Henk Willems, dan yang terbaru Johnny Heitinga menjadi ikon pelatih asing yang membawa DNA Belanda ke sepak bola Indonesia. Filosofi Belanda dikenal dengan istilah total football taktik yang menekankan fleksibilitas posisi, pressing tinggi, serta permainan menyerang yang terorganisir. Dalam konteks Indonesia, filosofi ini dianggap cocok karena pemain-pemain lokal terkenal cepat, kreatif, dan punya teknik individu yang mumpuni. Namun, di balik catatan sejarah yang panjang itu, muncul pertanyaan penting, mengapa PSSI belakangan terlihat mulai menepis opsi pelatih Belanda baru? Dalam beberapa tahun terakhir, ada pola perubahan mindset yang cukup jelas. PSSI mulai mencari pelatih dengan pendekatan lebih fleksibel, yang bukan hanya mengandalkan filosofi klasik Eropa, tapi juga mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lokal, karakter pemain muda, serta dinamika manajemen tim nasional yang kompleks. Masuknya nama John Hertman, pelatih asal Kanada yang sukses menangani timnas wanita Kanada dan timnas pria Kanada, menjadi titik penting dari pergeseran ini. Hertman dikenal luas karena kemampuannya membangun tim dari nol, menciptakan mental juara, dan menerapkan strategi modern yang menggabungkan psikologi, data analitiki, dan taktik adaptif. Rekam jejak Hertman menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pelatih teknis, tapi juga manajer tim yang mampu membangun kultur kemenangan dan memotivasi pemain dengan cara yang berbeda dari pelatih tradisional Eropa. Di sisi lain, nama Johnny Heitinga, mantan pemain Belanda yang sempat dikaitkan dengan posisi pelatih timnas, kini menghadapi ketidakpastian. Heitinga dikenal sebagai pelatih yang mengusung filosofi Belanda klasik, menyerang dengan formasi fleksibel, pressing tinggi, dan menuntut pemain serba bisa. Namun, menurut informasi internal PSSI, pendekatan semata-mata taktik ini dianggap kurang relevan dengan kondisi timnas Indonesia saat ini. Banyak pemain muda yang belum terbiasa dengan disiplin tinggi ala Eropa, sementara adaptasi terhadap budaya lokal menjadi kunci keberhasilan tim. Fenomena ini menjadi menarik karena menunjukkan adanya pergeseran paradigma di tubuh PSSI. Mereka tampak mulai menilai bahwa keberhasilan pelatih bukan hanya ditentukan oleh kewarganegaraan atau filosofi yang ia bawa, tetapi lebih pada kemampuan untuk menyesuaikan diri, membangun chemistry dengan pemain, dan menciptakan mental juara yang kuat. Hertman memenuhi kriteria ini dengan baik, karena pendekatannya tidak kaku dan bisa disesuaikan dengan karakter pemain Indonesia. Selain faktor filosofi, faktor komunikasi juga menjadi pertimbangan. Banyak pelatih Belanda sebelumnya dikritik karena sulit menyesuaikan diri dengan birokrasi PSSI, jadwal yang padat, dan budaya kerja pemain lokal. Hertman, sebaliknya, dikenal komunikatif, mudah diterima oleh pemain, dan memiliki pendekatan psikologi tim yang modern. Ia mampu membangun atmosfer positif di dalam tim, sesuatu yang dianggap krusial bagi timnas Indonesia, yang masih dalam proses membangun identitas tim. Jika kita menilik sejarah PSSI, sebenarnya pola ini bukan hal baru. Beberapa tahun lalu, PSSI pernah menunjuk pelatih non-Eropa untuk timnas junior dengan hasil yang cukup positif. Pelatih asal Asia Timur, misalnya, membawa perspektif baru dan metode latihan yang berbeda dari tradisi Eropa, sehingga tim mampu menunjukkan performa yang lebih konsisten di level internasional. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk melirik Hertman bukan sembarangan. Ada logika profesional di baliknya. Kritik tentu muncul. Banyak fans sepak bola Indonesia yang merasa bahwa menepis pelatih Belanda adalah langkah berisiko. Mereka berargumen bahwa filosofi Belanda sudah melekat kuat dalam sejarah sepak bola Indonesia dan membawa kesuksesan tertentu, baik di level klub maupun timnas. Namun, tren global menunjukkan bahwa banyak federasi sepak bola kini mulai berani melirik pelatih non-Eropa. Khususnya mereka yang mampu menggabungkan strategi modern, manajemen pemain muda, dan analisis data. Hertman adalah salah satu contoh pelatih yang masuk kategori ini. Salah satu alasan penting di balik keputusan PSSI adalah pembinaan pemain muda. Hertman dikenal memberikan kepercayaan penuh kepada pemain muda, membangun mental juara, dan mengasah kemampuan teknis serta taktik mereka secara bertahap. Ini sangat relevan bagi Indonesia,
di mana banyak pemain muda berbakat tetapi sering gagal di level internasional karena tekanan tinggi dan kurangnya bimbingan yang tepat. Dengan Hartman, ada harapan bahwa bakat-bakat muda ini bisa berkembang optimal tanpa kehilangan kreativitas alami mereka. Di sisi lain, Heitinga lebih menekankan filosofi klasik Belanda yang menuntut kedisiplinan tinggi dan fleksibilitas posisi. Pendekatan ini, meskipun efektif di Eropa, dianggap kurang fleksibel dalam konteks Indonesia. Banyak pemain muda yang membutuhkan arahan lebih personal dan pendekatan psikologis yang mendukung mental mereka. Hartman, dengan pengalaman lintas benua dan lintas gender, dianggap lebih mampu memenuhi kebutuhan ini. Selain faktor teknis dan psikologis, ada pula pertimbangan strategis jangka panjang. PSSI tampaknya ingin membangun identitas sepak bola Indonesia yang unik, bukan sekadar meniru filosofi Eropa dengan Hartman. Ada peluang untuk membentuk timnas yang kreatif, adaptif, dan mampu bersaing di kancah internasional dengan gaya permainan sendiri. Ini berbeda dari strategi sebelumnya, yang lebih mengandalkan nama besar atau metode klasik Eropa. Tidak hanya itu, pendekatan Hartman juga dinilai lebih modern dalam hal manajemen tim. Ia menggunakan analisis data, metode latihan berbasis performa, serta membangun atmosfer tim yang positif. Pendekatan ini dianggap lebih cocok dengan dinamika sepak bola Indonesia saat ini, di mana pemain muda dan senior harus bisa bekerja sama dalam satu tim dengan gaya permainan yang adaptif dan strategi yang jelas. Jika kita rangkum, keputusan PSSI untuk melirik Hartman bukan semata-mata karena anti Belanda. Ini adalah keputusan profesional yang mengutamakan adaptasi, fleksibilitas, dan pembangunan mental juara. Filosofi Belanda masih dihargai, tetapi kini PSSI menekankan bahwa keberhasilan timnas tidak hanya soal filosofi, melainkan juga tentang manajemen tim, pembinaan pemain muda, dan kemampuan pelatih beradaptasi dengan budaya lokal. Sejarah memang penting, tetapi sepak bola modern menuntut pendekatan yang lebih dinamis. PSSI tampaknya belajar dari pengalaman masa lalu. Pelatih Belanda memiliki filosofi kuat, tapi terkadang kurang fleksibel menghadapi dinamika pemain muda dan tekanan publik Indonesia. Hartman hadir sebagai jawaban atas kebutuhan itu. Pelatih yang fleksibel, modern, dan mampu membangun mental juara tanpa mengorbankan kreativitas pemain. Dengan semua pertimbangan ini, jelas bahwa PSSI tidak anti Belanda secara total. Namun, mereka berani mengambil keputusan berbeda, memberikan peluang pada pelatih dari negara lain yang dinilai lebih adaptif, modern, dan siap membangun identitas sepak bola Indonesia yang baru. Pergeseran ini menandai babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia, di mana keputusan profesional lebih diutamakan daripada sekadar reputasi atau filosofi klasik. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. PSSI dikabarkan menggeser opsi pelatih Belanda seperti Johnny Heitinga dan memilih John Hartman, pelatih asal Kanada, sebagai calon pelatih timnas Indonesia. Apakah ini akhir dari dominasi pelatih Belanda di sepak bola tanah air? Apa alasan dibalik keputusan ini? Dan bagaimana dampaknya bagi masa depan timnas kita? Simak fakta lengkapnya, karena banyak hal yang mungkin belum kamu ketahui. Sepak bola Indonesia memiliki sejarah panjang dengan pelatih Belanda. Bukan tanpa alasan, sejak era kolonial sepak bola Belanda sudah masuk ke Nusantara. Dan setelah Indonesia merdeka, banyak pelatih Belanda yang memengaruhi gaya bermain timnas maupun klub-klub lokal. Nama-nama seperti Wim Richbergen, Henk Willems, hingga Johnny Heitinga menjadi ikon pelatih asing yang membawa DNA Belanda ke sepak bola Indonesia. Filosofi Belanda dikenal dengan istilah total football, yang menekankan fleksibilitas posisi, pressing tinggi, serta permainan menyerang yang terorganisir. Dalam konteks Indonesia, filosofi ini dianggap cocok karena pemain lokal terkenal cepat, kreatif, dan punya teknik individu mumpuni. Namun, di balik sejarah yang panjang, muncul pertanyaan penting. Mengapa PSSI belakangan terlihat mulai menepis opsi pelatih Belanda baru? Beberapa tahun terakhir menunjukkan pola perubahan mindset yang cukup jelas. PSSI mulai mencari pelatih dengan pendekatan lebih fleksibel, yang bukan hanya mengandalkan filosofi klasik Eropa, tapi juga mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lokal, karakter pemain muda, serta dinamika manajemen tim nasional yang kompleks. Masuknya nama John Hartman, pelatih asal Kanada yang sukses menangani timnas wanita Kanada dan timnas pria Kanada, menjadi titik penting dari pergeseran ini. Hartman dikenal luas karena kemampuannya membangun tim dari nol, menciptakan mental juara, dan menerapkan strategi modern yang menggabungkan psikologi data analitiki dan taktik adaptif. Rekam jejak Hartman menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pelatih teknis, tapi juga manajer tim yang mampu membangun kultur kemenangan dan memotivasi pemain dengan cara berbeda dari pelatih tradisional Eropa. Sementara itu, Johnny Heitinga, mantan pemain Belanda yang sempat dikaitkan dengan posisi pelatih timnas, kini menghadapi ketidakpastian. Heitinga dikenal mengusung filosofi Belanda klasik, menyerang dengan formasi fleksibel,
pressing tinggi, dan menuntut pemain serba bisa. Namun, menurut informasi internal PSSI, pendekatan semata-mata taktik ini dianggap kurang relevan dengan kondisi timnas Indonesia saat ini. Banyak pemain muda yang belum terbiasa dengan disiplin tinggi ala Eropa, sementara adaptasi terhadap budaya lokal menjadi kunci keberhasilan tim. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma di tubuh PSSI. Mereka mulai menilai bahwa keberhasilan pelatih bukan hanya ditentukan oleh kewarganegaraan atau filosofi yang dibawa, tetapi juga oleh kemampuan untuk menyesuaikan diri, membangun chemistry dengan pemain, dan menciptakan mental juara yang kuat. Hartman memenuhi kriteria ini dengan baik karena pendekatannya tidak kaku dan bisa disesuaikan dengan karakter pemain Indonesia. Selain faktor filosofi, komunikasi menjadi pertimbangan penting. Banyak pelatih Belanda sebelumnya dikritik karena sulit menyesuaikan diri dengan birokrasi PSSI, jadwal yang padat, dan budaya kerja pemain lokal. Hartman, sebaliknya, dikenal komunikatif, mudah diterima pemain, dan memiliki pendekatan psikologi tim yang modern. Ia mampu membangun atmosfer positif di dalam tim, sesuatu yang dianggap krusial bagi timnas Indonesia yang masih dalam proses membangun identitas tim. Jika kita menilik sejarah PSSI, pola ini bukan hal baru. Beberapa tahun lalu, PSSI pernah menunjuk pelatih non-Eropa untuk timnas junior dengan hasil cukup positif. Pelatih asal Asia Timur, misalnya, membawa perspektif baru dan metode latihan berbeda dari tradisi Eropa, sehingga tim mampu menunjukkan performa lebih konsisten di level internasional. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk melirik Hartman bukan sembarangan. Ada logika profesional di baliknya. Tentu saja, kritik muncul. Banyak fans sepak bola Indonesia merasa menepis pelatih Belanda adalah langkah berisiko. Mereka berargumen bahwa filosofi Belanda sudah melekat kuat dalam sejarah sepak bola Indonesia dan membawa kesuksesan tertentu. Namun, tren global menunjukkan bahwa banyak federasi sepak bola kini melirik pelatih non-Eropa, terutama mereka yang mampu menggabungkan strategi modern, manajemen pemain muda, dan analisis data. Hartman termasuk kategori ini. Salah satu alasan penting di balik keputusan PSSI adalah pembinaan pemain muda. Hartman dikenal memberi kepercayaan penuh kepada pemain muda, membangun mental juara, dan mengasah kemampuan teknis serta taktik mereka secara bertahap. Ini relevan bagi Indonesia, di mana banyak pemain muda berbakat, tetapi sering gagal di level internasional karena tekanan tinggi dan kurangnya bimbingan yang tepat. Dengan Hartman, ada harapan bahwa bakat-bakat muda ini bisa berkembang optimal tanpa kehilangan kreativitas alami mereka. Di sisi lain, Heitinga lebih menekankan filosofi klasik Belanda yang menuntut kedisiplinan tinggi dan fleksibilitas posisi. Pendekatan ini, meski efektif di Eropa, dianggap kurang fleksibel dalam konteks Indonesia. Banyak pemain muda membutuhkan arahan, lebih personal, dan pendekatan psikologis yang mendukung mental mereka. Hartman, dengan pengalaman lintas benua dan lintas gender, dianggap lebih mampu memenuhi kebutuhan ini. Selain faktor teknis dan psikologis, ada pula pertimbangan strategis jangka panjang. PSSI tampaknya ingin membangun identitas sepak bola Indonesia yang unik, bukan sekadar meniru filosofi Eropa. Dengan Hartman, ada peluang untuk membentuk timnas yang kreatif, adaptif, dan mampu bersaing di kancah internasional dengan gaya permainan sendiri. Ini berbeda dari strategi sebelumnya yang lebih mengandalkan nama besar atau metode klasik Eropa. Hartman juga dinilai lebih modern dalam hal manajemen tim. Ia menggunakan analisis data, pemantauan performa pemain, dan metode latihan yang terstruktur namun adaptif. Fokusnya pada pembinaan pemain muda, memberikan mereka kesempatan bermain, membangun mental juara, dan menyiapkan mereka menghadapi tekanan internasional. Ini bisa menjadi kunci kesuksesan timnas Indonesia di masa depan. Tren global mendukung strategi ini. Banyak federasi sepak bola dunia kini berani melirik pelatih non-Eropa untuk membawa perspektif baru, menekankan psikologi tim, dan strategi berbasis data. Hartman menjadi contoh bahwa PSSI kini berani mengambil keputusan berbeda, meninggalkan zona nyaman, dan membangun identitas sepak bola Indonesia yang unik. Bagi fans, pendekatan Hartman memberi harapan baru. Pemain muda diberi kesempatan, filosofi tim lebih modern, dan pendekatan psikologis mendukung mental juara. Shika Beraziu ini bisa menjadi era baru kejayaan timnas Indonesia dengan identitas tersendiri, bukan sekadar meniru filosofi Eropa. Selain faktor teknis, Hartman juga mampu menjadi mentor bagi staf lokal, mentransfer pengetahuan tentang manajemen tim, latihan modern, dan pendekatan psikologi olahraga. Hal ini penting karena keberhasilan timnas tidak hanya bergantung pada pelatih, tetapi juga pada kualitas staf dan dukungan internal. Hartman bisa meninggalkan warisan positif yang berdampak jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Hartman juga dikenal mampu membangun kedisiplinan pemain tanpa menghilangkan kreativitas. Ini kunci karena pemain Indonesia memiliki bakat alami dalam dribble,
kecepatan, dan improvisasi. Hartman mampu menyalurkan kreativitas ini dalam kerangka taktik yang jelas, sehingga permainan tim menjadi lebih efektif dan terstruktur. Tantangan yang menanti Hartman memang besar. Budaya berbeda, infrastruktur yang belum sempurna, tekanan media dan ekspektasi publik yang tinggi, namun peluangnya juga besar. Membangun tim dengan identitas baru, meningkatkan kualitas pemain muda, dan menciptakan mental juara yang berkelanjutan. Jika semua berjalan sesuai rencana, Hartman bisa membuka era baru sepak bola Indonesia. Timnas tidak lagi bergantung pada filosofi asing klasik, tetapi memiliki karakter unik, adaptif, dan kompetitif di level internasional. Ini bukan sekadar perubahan pelatih, tapi transformasi menyeluruh yang bisa membawa sepak bola Indonesia ke level lebih tinggi. Jadi, apakah PSSI benar-benar anti pelatih Belanda? Faktanya, ini bukan soal anti Belanda, tapi soal adaptasi, fleksibilitas, dan membangun timnas dengan identitas baru. John Hartman hadir bukan hanya sebagai pelatih, tapi sebagai manajer tim yang mampu membangun mental juara, memanfaatkan kreativitas pemain, dan menghadirkan pendekatan modern yang dibutuhkan Indonesia. Kini, pertanyaannya, apakah Hartman mampu mengubah wajah timnas Indonesia dan membawa era baru kejayaan? Hanya waktu yang akan membuktikan. Tapi satu hal pasti, sepak bola Indonesia kini memasuki babak baru yang penuh harapan. Kalau kamu ingin terus update fakta menarik seputar sepak bola Indonesia dan dunia, jangan lupa like, share, dan subscribe. Cek Faktaid, kita akan selalu membongkar fakta di balik berita yang viral.